Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 26 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berhenti Jadi Tukang. Berhenti jadi tukang. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesaat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin terus belajar bagaimana kami baik-baik membawa hidup kami, agar kami tidak tergerus ke dalam pergaulan yang buruk, atau bahkan sebenarnya kami sendirilah pelakunya dan merusakkan kehidupan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berhenti jadi tukang. Ada tukang yang positif dan ada tukang yang negatif. Kalau tukang positif jelas sekali, yaitu tukang bangunan, tukang kayu, pandai besi. Itu adalah orang yang ahli-ahlinya, namanya pertukangan. Bagian daripada orang yang punya kemampuan-kemampuan tertentu dalam mendesain, menjadi tukang desain, tukang jual, dan tukang-tukang segala macam. Dan seseorang yang punya keahlian yang disebut sebagai tukang, itu akan memberkati dirinya dan juga memberkati orang lain. Namun ada juga tukang yang negatif yang harus kita hindari kalau kita tidak kuat untuk menghadapinya. Dan itu berdampak buruk kepada setiap kita masing-masing. Sekalipun memang kita dipanggil untuk menggarami dunia, namun jangan sampai dunia itu yang membusukkan kehidupanmu. Kita dipanggil untuk menjadi terang dunia, tapi jangan-jangan kita tidak siap, kitalah yang dibawa menjadi ke dalam kegelapan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat ini seringkali dikenakan hanya buat anak-anak remaja, supaya mereka jangan salah jalan, salah bergaul. Ayat ini seringkali kita kaitkan dengan anak-anak muda, lalu kita berikan nasihat supaya mereka jangan salah jalan dan salah bergaul. Namun di dalam 1 Korintus 15:33 tidak ada penjelasan bahwa ayat ini hanya khusus buat anak-anak. Tidak ada keterangan bahwa ayat ini hanya khusus buat remaja dan pemuda. Tapi ayat ini berlaku untuk seluruh usia. Bahkan orang yang lansia pun ayat ini tetap berlaku. Tidak ada pengecualian, tidak ada batasan umur yang bersangkut paut dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 15:33 yang berbunyi, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita dipanggil sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, sebelum kita bisa memberkati orang lain, maka kita harus pandai-pandai menjaga hidup kita, menjaga diri kita. Dari siapa? Dari tukang-tukang yang memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah tukang mengeluh. Para orang-orang bijaksana mengatakan, siapakah diri kita sangat tergantung yang pertama dengan buku apa yang kita baca. Yang kedua, teman siapa yang menjadi temanmu. Yang ketiga, di dalam media sosial semakin berkembang, konten YouTube mana atau Instagram atau Twitter atau apapun juga yang engkau lihat sebagai viewer dan yang kau subscribe. Itu menentukan siapa dirimu. Apa yang kau baca, engkau berteman dengan siapa, dan apa yang kau subscribe. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita belum siap dan pergaulan yang buruk itu malah merusakkan kita, maka kita perlu memperlengkapi diri kita, harus menjadi semakin baik. Apa yang kita harus hindari? Yang pertama, jangan jadi tukang atau berhenti berkenalan dengan tukang-tukang yang saya sebutkan di dalam layanan audio ini, yaitu tukang mengeluh. Manusia mengeluh sesekali adalah hal wajar karena kita menghadapi kesulitan. Tapi kalau tukang mengeluh, apa saja yang dikeluhkan? Diajak makan, katanya makanannya tidak enak. Diajak makan, makanannya enak, tidak enak, makanannya enak, dikatakan tempatnya yang tidak enak.
Makanannya enak, tempatnya tidak enak, katanya pelayannya tidak ramah. Pelayannya ramah, makanannya enak, tempatnya enak, katanya terlalu jauh. Maka apapun dia keluhkan, maka orang seperti ini sudah menjadi tukang mengeluh. Dan untuk merubah tukang mengeluh butuh kekuatan ekstra, dan tidak selalu kita dipanggil untuk selalu berteman dengan semua orang kalau kita belum siap. Yang kedua adalah tukang mengatur. Apa saja dia atur oleh dia. Kalau sahabat seperjalanan mengingat waktu masa remaja, kalau nonton dia mengatur film apa yang ditonton, apapun dia mengatur. Maka sifat karakter seperti ini akan sulit sekali berubah. Apalagi, yaitu tukang telat. Tukang telat, kalau janji dia selalu telat, dan kalau ditegur apapun selalu ada alasan yang dikemukakan oleh dia untuk membenarkan dirinya. Sahabat seperjalanan, apalagi tukang yang lain, yaitu tukang bohong. Bohong sekali kadang-kadang kita maklumi, karena mungkin terancam, karena terpaksa. Namun kalau sudah jadi tukang, berarti dia ahli di dalam berbohong. Yang berikut adalah tukang kritik. Apapun dikritik. Kalau kita bergaul terlalu lama dengan orang-orang seperti demikian, maka energi positif yang ada di dalam diri sahabat seperjalanan akan tergerus, akan terserap oleh energi negatif yang dikeluarkan oleh orang-orang yang seperti demikian. Sahabat seperjalanan, kalau ada yang mengatakan, kalau justru yang disebutkan tadi orang-orang yang tidak bisa kami pisahkan, yang tidak bisa terpisah dari kehidupan kita, mungkin itu istri atau suami atau mertua atau siapapun juga. Kalau demikian keadaannya, maka terus meminta kekuatan Allah agar kita tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi buruk yang seperti demikian. Dan terus kita memohon kekuatan dari Tuhan agar kitalah yang menjadi inspirasi buat mereka, sekalipun seakan-akan mustahil kalau bertemu dengan orang yang mengeluh, orang yang mengatur, orang yang suka telat, orang yang suka bohong, orang yang suka kritik, tapi itu menjadi keahlian dirinya, menjadi tukang dalam kehidupannya, tukang mengeluh, tukang mengatur, tukang telat, tukang bohong, tukang kritik. Maka kita membutuhkan kekuatan yang sangat ekstra dari Tuhan. Namun kalau orang-orang yang bisa dihindari selama kita belum siap, dan memang Tuhan tidak memanggil kita untuk melayani mereka, mempengaruhi mereka, Tuhan punya cara untuk mengubah mereka, maka sebaiknya kita eliminasi orang-orang seperti demikian, dan kita serahkan kepada orang yang Tuhan tunjuk untuk memberkati, menolong mereka masing-masing. Sahabat seperjalanan, dari layanan audio ini firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau itu berdampak buruk kepada sahabat seperjalanan, maka untuk sementara waktu mengeliminir orang-orang seperti demikian, agar engkau tidak terkena penyakit, terkena virus negatif daripada kebiasaan-kebiasaan yang menjadi tukang, yaitu tukang-tukang yang negatif, bukan tukang-tukang dalam bentuk sebuah keahlian. Ayat firman Tuhan yang kita baca 1 Korintus 15:33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tidak hanya berlaku buat anak-anak, tidak hanya berlaku buat pemuda dan remaja, tapi berlaku untuk seluruh usia, termasuk sahabat seperjalanan. Tuhan memberkati agar kita berhati-hati bergaul. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat terang kebenaran firman Tuhan yang terus memandu kehidupan kami, agar kami menjadi orang-orang yang benar dan orang-orang yang baik, sebagai anak-anak Tuhan yang pandai menjaga diri kami sebelum kami berjuang untuk memberkati orang lain. Bapa dalam surga, mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, cara, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berhenti bergaul dengan tukang-tukang yang negatif, dan jangan juga kita sampai menjadi tukang-tukang negatif yang sebagaimana disebutkan tadi. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.